مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ata'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suatu kemudahan untuk kita bersama-sama keluar dari rumah kita menuju tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni beradanya kita di Majlis Taklim dan Dzikir Sulukul Hidayah untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kita sedikit demi sedikit untuk selalu menambah pengetahuan kita di dalam memahami tuntunan agama kita. Ini semua kita lakukan adalah dalam rangka untuk menjaga dan menguatkan keimanan kita. Ini semua kita lakukan adalah untuk kita dapat mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini semua kita lakukan, tidak ada yang kita harapkan dari Allah kecuali mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari apa yang kita pahami, dari ilmu yang disampaikan dan diperdengarkan kepada kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang akan selalu menambahkan dalam kehidupan kita, yaitu kegemaran untuk menghidupkan daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat dan niat-niat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kita melakukan aktivitas-aktivitas kita seiring dengan berjalannya kehidupan dunia ini serta kesehari-harian yang selalu kita lewati, tentunya kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman yang kita dapatkan hasil dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar yakin bahwa Tuhannya adalah Allah dan ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha segalanya, Allah adalah zat yang memberi ampunan, Allah adalah zat yang menganugerahkan rahmat, Allah adalah zat yang melimpahkan segala kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jika itu ada dalam diri kita dan keyakinan kita sudah benar-benar yakin akan hal tersebut, maka kita ingin itu semua menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan, as-sakinah, ketentraman, mutmainnah, ini semua kita ingin dapatkan melalui apa? Melalui iman yang kita sertakan dengan amal soleh. Iman yang kita sertakan dengan amal soleh. Artinya keimanan merupakan amal yang kaitannya dengan batin, sementara amal soleh ini kaitannya dengan perbuatan zahir. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Iman harus ada dan amal soleh juga harus ada. Amal soleh tanpa dasar keimanan maka akan sia-sia. Keimanan tanpa adanya amal soleh maka tidak akan memiliki buah, yakni keyakinan yang akan menghasilkan ketentraman dan juga kenyamanan di saat kita menjalani kehidupan. Karena itu kita mesti memahami apa dan bagaimana cara kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita keimanan. Allah telah jadikan kita orang beriman. Iman artinya percaya. Percaya terhadap apa? Percaya terhadap apa yang wajib kita imani. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Kita percaya bahwa Allah mengutus para kekasihnya, para utusannya. Kita percaya bahwa akan adanya hari akhir. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini semua adalah atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan dasar iman yang ada di dalam diri kita. Jika memang itu telah kita yakini, jika memang kita telah percaya akan hal tersebut dan telah kita benarkan akan kebenaran hal tersebut, yakni arkanul iman, maka tugas kita selanjutnya adalah menghiasi diri kita dengan amal soleh. Iman yang sudah ada dan amal soleh yang dikerjakan ini akan menghasilkan atau membuahkan keyakinan, tentu dengan cara yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan dari penjelasan guru-guru kita dan para ulama-ulama kita. Di antara cara kita untuk mengolah iman dan amal soleh agar membuahkan keyakinan adalah yang pertama, kita harus dasari semua amal kebaikan dengan ilmu dan pengetahuan tentang Allah. Jadi intinya, kerjakanlah amal kebaikan atas dasar ilmu dan pengetahuan tentang Allah. Karena tanpa ada ilmu, amal itu akan sia-sia. Karenanya kita wajib memahami bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana
cara sholat yang benar, bagaimana zakat, bagaimana haji. Ini semua adalah amaliyah yang tentunya kita semua mengerjakannya. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mengerjakan sholat. Berarti kita harus memahami ilmu yang berkaitan tentang ibadah sholat. Dalam sholat, orang harus dalam keadaan suci. Berarti kita harus memahami ilmu bagaimana cara bersuci. Jika orang telah menjalankan amal atas dasar keimanan yang ia dasari dengan ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan tentang Allah, maka ini semua akan membuahkan keyakinan. Karena berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah tapi dia tidak mengerti siapa yang ia sembah. Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah dan ia meyakini yang ia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keyakinan dia tidak kuat kepada Allah. Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah masih saja dikalahkan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Ini semua adalah karena ibadah yang harus kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan ini harus kita dasari dengan ilmu. Jika ibadah telah kita dasari dengan ilmu, maka tugas selanjutnya adalah mengaku, penuh pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan itu belum ada artinya dalam menghambakan diri kita kepada Allah. Jadi penuh pengakuan. Nah, ini orang sholat baru 2 rakaat udah merasa paling soleh di antara yang lain. Nah, jangan sampai itu. Justru orang semakin banyak ibadah adalah dirinya semakin merasa bahwa apa yang ia kerjakan dalam bentuk ibadah sebagai pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jauh dari kesempurnaan. Karenanya ada ungkapan dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim hafizallahu wa ra'ah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, di mana beliau pernah mengatakan al-i'tiraf yamkul i'tiraf. Sebuah ungkapan Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang pernah diungkapkan oleh guru kami Abu Yaqi Haji Hamzah Hamdani. Al-i'tiraf yamkul i'tiraf, bahwa pengakuan itu akan menghapus segala dosa. Ngaku aja dulu. Nah, kalau kita ini ngaku-ngaku ya. Kalau kita ngaku bukan pengakuan kita, ngaku-ngaku amalnya banyak, ngaku-ngaku menjauhi maksiat, hanya sebatas ngaku-ngaku aja kita, bukan pengakuan. Orang yang memiliki pengakuan penuh di dalam dirinya, tentu dia akan merasakan bahwa dirinya dalam keadaan jauh dari kesempurnaan ketika ia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kita pahami. Artinya amal soleh yang kita kerjakan setelah iman yang ada di dalam diri kita, jika ingin membuahkan keyakinan, maka kerjakan itu semua atas dasar ilmu dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mengakunya kita kepada Allah akan segala kekurangan yang kita miliki. Kalau ilmu kita udah cari, hidup kita penuh dengan pengakuan bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan pada saat ibadah kepada Allah, maka hal yang selanjutnya harus ada dalam diri kita adalah tanamkan rasa takut kepada Allah.
Ini harus ada dalam diri kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah jangan pernah putus dari berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa takut, namun kita juga harus menanamkan dalam diri kita harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seimbang. Nah, orang yang sudah bisa mengolah amal soleh atas dasar iman yang didasari dengan 4 hal ini, maka akan menumbuhkan keyakinan di dalam dirinya yang menghasilkan ketentraman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Dia tidak akan pusing dengan sesuatu yang hilang dari dia, tapi dia akan merasa sedih ketika ia kurang dalam melakukan amal. Kita bersedih itu kalau duitnya sedikit, sedih. Kita sedih itu kalau harta kita berkurang, sedih. Tapi kita jarang bersedih ketika kita nggak sholat jamaah. Kita nggak sedih kalau orang-orang bisa kumpul duduk berzikir, kita belum bisa. Nggak pernah terasa rasa sedih. Nah, ini berarti kesedihan kita kurang tepat sasaran. Gitu. Ya kalau orang kehilangan harta sedih wajar, karena dia merasa bahwa hal itu adalah miliknya. Ketika miliknya nggak ada kemudian hilang, wajar, kewajaran aja. Tapi umumnya orang yang memang seperti itu. Sedikit sekali di saat dia atau manusia ini bersedih lantaran kurangnya ibadah dia kepada Allah, banyaknya dosa dia terhadap Allah, jarang bersedih. Nah ini semuanya harus kita bersama-sama memahami bahwa kehidupan yang sedang kita jalani saat ini dan kita beraktivitas dalam kehidupan ini, tentu banyak perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Ingat, ini semua ada tanggung jawabnya di saat kita kembali kepada Allah. Maka kalau memang dunia ini telah melelahkan kita, dunia ini sudah lelah, dan kita hidup di dunia dalam keadaan lelah, maka jangan pernah kita merasa lelah juga di akhirat. Cukup capeknya kita, lelahnya kita di dunianya. Di akhirat kita ingin mendapatkan bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebahagiaan itu bisa diraih oleh mereka orang-orang yang setelah iman ada di dalam dirinya, lalu dia kuatkan iman dengan amal soleh. Karena iman butuh bukti. Iman membutuhkan bukti. Bukti orang beriman apa? Beramal. Buktinya orang beriman adalah beramal. Seperti seorang lelaki yang dia mencintai seorang wanita. Tentu kecintaan itu tidak hanya bisa dia ungkapkan dengan kata-kata saja, tapi rasa cinta itu harus dia buktikan dengan perbuatan, amal. Apa buktinya? Kita cinta sama Allah, apa buktinya? Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apa buktinya? Ini semua harus kita buktikan. Nah, duduknya seseorang di majelis ilmu dalam rangka mempelajari tuntunan agama dan berzikirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalat kepada nabinya, ini merupakan bagian bukti, salah satu tanda bahwa dia mencintai Allah dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa melakukan apa yang selalu dirutini oleh orang-orang soleh. Kita duduk seminggu sekali, orang soleh mah agak seminggu sekali. Tapi kita bersyukur karena dalam hidup kita ada bagian di mana kita berusaha untuk mengikuti kehidupan mereka. Walaupun baru gitu ya. Walaupun baru bisa seminggu sekali. Belum bisa kita tiap hari
apalagi tiap waktu. Kadang-kadang kita habis sholat aja saking pedenya udah nggak berdoa lagi. Pede banget kan kalau gitu ya. Habis sholat udah kagak berdoa lagi, udah pede berarti orang itu. Terlalu pede. Nah ini kita semua diajak untuk mengoreksi mana yang kurang dalam kehidupan kita. Kalau memang ada kekurangan, cepat-cepat kita tutupi. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dalam bentuk dipanjangkannya umur kita dan sehat yang kita rasakan. Makanya kita semua ini harus bersabar di saat kita duduk di majelis ilmu, bersabar di saat kita berzikir kepada Allah, bersabar di saat kita bersalawat ke Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ada sabar ya, harus ada sabar. Jangan terburu-buru pengen pulang mulu, baru dia duduk, baru dia mulai, udah pengennya pulang aja. Nah, ini sabar dulu, gitu. Rasakan bahwa tidak ada kenikmatan yang paling indah yang kita rasakan dalam kehidupan ini kecuali ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan seperti yang selalu dilakukan orang soleh. Itu rasakan. Mungkin selama ini kita merasakan bahwa kenikmatan itu ketika kita mendapatkan harta. Mungkin kita rasakan bahwa kenikmatan itu ketika Allah mudahkan segala urusan kita, dibukanya dunia untuk kita, harta yang melimpah, gitu ya, melimpah ruah. Itu kan udah Masya Allah ya, melimpah ruah, gitu kan ada kalimat ini ya. Ini mungkin kita selama ini hanya merasakan seperti ini, tapi sekarang kita harus lebih merasakan apa yang mesti kita rasakan bahwa kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah di saat kita dimudahkan untuk melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Ini harus kita rasakan betapa agungnya dan betapa nikmatnya. Ini harus supaya apa? Supaya dari apa yang kita kerjakan ini benar-benar membuahkan hasil. Apa hasilnya? Tertuntunnya kita dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Berarti hidup atas dasar ilmu dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Makanya dalam pertemuan kali ini Al-Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah akan menerangkan kepada kita tentang bab adabul wudu, yaitu bab tentang adab-adab berwudu. Nah, kita kan wudu nih ya, mau sholat kita wudu, mau baca Quran kita wudu, begitu ya. Nah, bagaimana nih cara wudunya? Kalau memang kita belum seperti yang dijelaskan, ya kita perbaiki wudu kita. Beliau mengatakan qala radhiyallahu ta'ala anhu fa idza faragta minal istinja fala tatrukis siwak. Kalau kamu telah selesai dari bersuci, artinya kamu telah selesai dari beristinja. Kalau habis buang air kecil, buang air besar, kalau bahasa kita istinja itu apa kemarin? Cebok ya. Kalau kita sudah selesai bersuci dari buang air kecil ataupun buang air besar, fala tatrukis siwak. Jangan kamu meninggalkan untuk bersiwak. Oh, ini waktunya punya siwak nggak? Kan gitu. Punya siwak nggak kita? Ya gosok gigi. Nah, siwak kan ada yang jual kayu siwak tuh ya. Ya kita HP jutaan bisa beli. Kenapa siwak 15.000 nggak bisa beli? Tahunan lah gitu ya, nggak bisa habis bersiwak. Kenapa kita harus bersiwak? Fa innahu mudhiratun lil fam. Karena dengan bersiwak itu akan membersihkan mulut. Mulut itu menjadi bersih dengan sebab bersiwak, gosok gigi. Wa mardatul lirabb, dan bersiwak itu adalah sebuah perbuatan yang Allah ridhoi. Allah senang sama orang yang bersiwak itu.
wa muskhitatun lisyaiton, dan dibenci atau tidak disukai oleh setan. Mau sholat nyiwak, mau baca Quran nyiwak, bangun tidur nyiwak, mau tidur nyiwak, kan itu anjurannya seperti itu. Ya minimal kita mau sholat aja dulu dah. Wa sholatun bisiwak afdal min sab'ina sholat bila siwak. Sholat dengan bersiwak itu lebih afdal dibandingkan 70 kali sholat tanpa nyiwak. Pahalanya lebih banyak. Orang yang sholat dengan bersiwak pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang sholat tanpa nyiwak. Beli siwak. Jangan sikat gigi ente kantong dia dibawa-bawa, jangan. Sikat gigi taruh aja di kamar mandi. Ini dia. Beli siwak kayu tuh kan ada tuh ya, kalau kan tinggal datang tuh yang di toko-toko minyak wangi bilang, "Pak, ada siwak, Pak. Saya mau beli." Beli siwak. Kalau ditanya kenapa kamu bawa-bawa siwak? Karena hal ini disukai sama Allah, dibenci sama setan. Itu cukup. Udah itu alasan kita. Ya, karena hal ini disukai oleh Allah dan dibenci oleh setan. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Jika aku tidak memberatkan terhadap umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap kali melaksanakan ibadah sholat. Tuh, kalau nggak ngeberatin, tapi subhanallah hal itu tidak diwajibkan. Makanya perintah bersiwak ini hanya sampai kepada sunnah saja, nggak wajib. Kalau misalkan wajib, banyak orang yang berdosa. Nah, coba kita kalau mau sholat nyiwak dulu agak. Kalau nyiwak itu wajib, gosok gigi itu wajib, tentu udah banyak dosa kita. Gara-gara tidak bersiwak. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, umirtu bisiwak, aku diperintahkan untuk bersiwak, hatta khasyitu an yuktaba alayya, hingga aku merasa takut bahwa bersiwak itu diwajibkan atasku. Intinya adalah Islam itu mengajarkan kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Bersih itu harus. Dalam kitab hadis arba'in kan kita sudah dijelaskan bahwa kita ini harus bersih. Bahkan ketika kita belajar juga harus bersih. Udah bersih, wangi. Wah, ini seger jadinya. Ini datang ngaji, mulut bau, badan bau. Nah, ini kan nggak semangat. Gitu ya. Harusnya mulutnya wangi, badannya wangi. Berarti ngaji itu butuh modal. Gitu. Modalnya apa? Tadi kita bersihkan tubuh kita, mulut kita agar wangi, sebagai penghormatan terhadap majelis ilmu dan penghormatan terhadap ilmu yang akan disampaikan kepada kita. Seukuran engkau menghormati apa yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah, disitulah Allah akan memuliakan dirimu. Jadi muliakan sesuatu yang memang Allah muliakan, niscaya engkau pun akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh caranya. Yang belum punya minyak wangi, beli minyak wangi. Bukan ada lagi jualan ya, kalau pernah jual minyak wangi nggak ada jualan. Beli minyak wangi. Berapa sih minyak wangi? Kan gitu ya. Dulu kita ngelancong bisa aja, kudu bae wangi kan gitu ya. Dulu kita lagi masih muda kan gitu ya. Nggak boleh ketemu sama apa? Sama calon kita itu kecuali dalam keadaan wangi. Ya kalau memang kita di saat ingin bertemu dengan orang yang kita suka aja, kita selalu membersihkan diri dalam keadaan wangi, bagaimana di saat kita bertemu dengan zat yang menciptakan dan melimpahkan nikmatnya kepada kita? Malu kita kalau misalkan menghadap kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan
mulut bau, badan bau, malu. Dan juga mengganggu orang, mengganggu. Seharusnya saudara kita yang sholat bareng sama kita itu tenang, tentram, khusyuk. Gara-gara kita nggak wangi, terganggu. Nah itu ya, terganggu dengan kehadiran kita, terganggu. Nah itu jangan sampai. Nah intinya bersih-bersih. Sampai masalah gosok gigi, nyiwak saja diajarkan dalam Islam. Itu saking sempurnanya agama Islam. Saking sempurnanya agama Islam sampai masalah kebersihan mulut aja menjadi perhatian dalam Islam. Menjadi perhatian. Makanya kita pun harus memperhatikan, gitu ya. Karena kita tidak mungkin memiliki perhatian kepada sesuatu yang lebih besar kalau kita nggak punya perhatian kepada hal yang kecil. Perhatikan dulu hal yang kecil, nanti hal yang besar kita akan dimudahkan untuk memiliki perhatian dengannya. Jelas nggak? Jadi nyiwak, ini yang bersih, siwak. Beli siwaknya, ya, beli siwak. Banyak tuh di toko-toko dia siwak. Beli di toko itu tanda kita itu ilmu kita pengen manfaat, dapat pelajaran tentang siwak, langsung kita beli siwak. Besok kita anak mau beli siwak ini, beli apa nih? Pulang ke rumah ditanya lah, bang, apaan itu bang yang di kantong? Siwak neng ini, gitu dia bilang, siwak ini lah. Siwak buat apa bang? Oh, baru kita jelasin. Ini seperti ini adalah yang disukai, gitu kan? Misalnya ini yang seperti ini adalah hal yang disukai oleh Allah, dibenci oleh setan. Oh neng, abang beliin. Mau berapa? Setruk, 2 truk, itu bisa. Canda itu mah ya, canda istri mah, karena kayak gitu. Kasih penjelasan. Jadi kan tanpa kita harus nggak kudu begini nanti kita pulang ke rumah, neng duduk neng, neng ngaji sama abang. Nggak mesti begitu. Tinggal kita membawa apa yang sudah kita dapatkan di tempat pengajian sampai di rumah. Tadi istri kita nanya, karena tumben kita kerjain gitu. Yang biasanya di kantong kita itu HP, terus kartu ATM, misalkan apa kek yang ada, ternyata yang sekarang kita bawa itu bukan hanya itu, ada tambahannya, ada siwak. Istri kita yang nggak pernah melihat kan nanya, bang itu apa? Ini siwak nih. Nah, siwak apaan? Siwak itu untuk membersihkan mulut. Emang kurang kurang bersih kalau gosok gigi? Bukan nih, ada hal-hal yang memang kita harus bersiwak. Gak mungkin kan abang datang ke masjid sambil bawa pasta gigi, sikat gigi yang modal kan, enggak neng, nggak bawa siwak gitu. Beli siwak. Nah kalau habis pakai cuci. Ini sebulan nggak dicuci-cuci ya bau juga, hijau, belumut. Jangan juga itu ya. Aduh, ini ada mentang-mentang siwak tapi nggak dicuci-cuci. Lah jangan cuci, habis pakai cuci. Begitu itu caranya. Ya, jangan mentang-mentang bawa siwak nggak pernah dicuci. Nah itu zigong ketemu zigong tanya. Jelas kayak ini. Nah itu cara kita bersiwak. Karena tadi itu rakaatani bisiwakin, dalam sebuah hadis itu ada disebutkan di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat yang kita kerjakan dengan siwak. Artinya di saat kita mengerjakan ibadah sholat, sebelum melaksanakannya kita siwak, yaitu nyiwak dulu, gosok gigi dulu. Kan ada tuh ya kalau orang mau sholat terus giginya digosok-gosok gitu ya. Nah 2 rakaat yang dia kerjakan itu lebih afdol dibandingkan 70 rakaat orang yang nggak nyiwak dulu. Pahalanya lebih banyak kan? Ya kalau kita pengen kan dapat pahala yang banyak, amalnya dikit tapi pahalanya banyak. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan kemuliaan Rasulullah SAW kita mendapatkan balasan yang begitu banyak dengan amal yang sedikit. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi subhanallah. Majlis di wudu, kalau udah selesai nyiwak, makanya sebelum wudu itu sunnah nyiwak. Kita kalau wudu nyiwak dulu kan kagak ya, awalnya disiwak, sebelum wudu nyiwak dulu. Nih,
Cara wudhu ya. Ini kalau kita lagi ngejelasin cara wudhu. Jadi sebelum kan biasanya kita wudhu itu cuci tangan, ya dicuci tangan langsung kumur-kumur ya. Nah ini coba sebelum wudhu itu basahin siwak, nyiwak dulu. Nyiwak, habis nyiwak bersihin siwaknya, kantongin, baru kita cuci tangan. Nah, tambah tuh, ada tambahannya yang biasanya kita nggak nyiwak, sekarang perlu nyiwak. Sumajlis lil wudhu, kemudian duduklah untuk berwudhu. Jadi wudhu itu sambil duduk ya. Wudhu itu sambil duduk. Kalau sekarang ya ada di masjid-masjid itu ada yang wudhunya sambil duduk, suka disediain. Mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Ala maudiin murtafiin, di atas yang lebih tinggi. Kaila yusibaka rosas, agar tidak terkena cipratan air. Kalau sekarang mah nggak usah cari tempat yang tinggi karena di bawah keran itu udah digali atau lebih tinggiin supaya nggak nyipret gitu, nggak usah nyari. Udah di masjid-masjid kan udah ada tuh, biasanya ada yang rata cuman dikasih lubang buat selokan, nggak usah nyari lagi mana jongkok atau apa gitu, cari yang biasa lebih tinggi, nggak usah. Wa qul bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu bacakan bismillah. Berarti sebelum wudhu baca bismillah sambil membaca doa rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Saya nggak lagi menjelaskan mengenai apa hukumnya doa-doa yang dilakukan pada saat bersamaan dengan membasuh-basuhan dalam anggota wudhu, enggak. Itu mana nanti aja menjelaskannya. Ini cara wudhu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu bacanya. Yang penting baca bismillahnya jangan lupa. Makanya ketika seseorang lupa membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim di awal wudhu, tiba-tiba ingat di pertengahan wudhu. Tadinya kita lupa baca bismillah nih, tiba-tiba di pertengahan wudhu pas lagi nyuci tangan sampai sikut ingat, ya Allah belum baca bismillah, maka disunahkan bagimu membaca bismillah pada saat itu. Tetap anjuran bismillah itu tidak hilang, tetap dianjurkan membaca bismillah. Nah itu saking sunnahnya membaca bismillah. Kesunahan membaca bismillah ini kuat dalilnya, karenanya jangan sampai kita tinggalkan berwudhu di mana kita mengawali wudhu kita dengan membaca bismillah. Nah kalau udah selesai wudhu gimana? Udah selesai cuci kaki, ya kaki udah dibasuh, udah doa setelah wudhu, baru ingat ya Allah lupa baca bismillah. Berarti tuntutan kesunahan membaca bismillah gugur. Udah nggak usah baca bismillah. Nah, udah wudhunya kok. Beda makan. Orang mau makan sunnah baca bismillah. Di awalnya lupa baca bismillah, pas udah setengah babak, ya maksudnya habis setengah piring, baru ingat belum baca bismillah. Sunnah nggak baca bismillah? Sunnah. Ini lebih kacau lagi. Awalnya nggak baca bismillah, sampai lupa saking launya enak, lupa juga baca bismillah. Pas udah baru ingat, yo Allah lupa baca bismillah. Pertanyaannya, apakah disunahkan membaca bismillah? Tetap disunahkan membaca bismillah. Saking sunahnya baca bismillah sebelum makan. Karena kalau kita makan kagak baca bismillah, setan yang ngikutin kita pada gemuk, bikin setan itu kurus. Caranya gimana? Sebelum makan baca bismillah, kurus setan. Itu Imam Ghazali menerangkan itu dalam Kitabul Ihya ya. Jadi setan orang-orang beriman itu pada kurus, dekil, jelek, gitu kan. Lalu ketemu tuh apa setan-setan yang mengganggu orang-orang tidak beriman, orang-orang kafir. Lu kurus amat. Iya kon, kan gitu ya kalau orang Jati Asih itu bilangnya. Iya, orang muslimah kalau mau makan baca bismillah. Jadi aku tidak bisa menyantap makanan yang dimakan oleh dia karena terhalang dengan kalimat bismillah. Dengan keberkahan bismillah itulah
kita tidak disertai dengan setan di saat kita makan. Nah itu bedanya makan sama wudhu. Jadi kalau wudhu ketika di awal lupa baca bismillah, ingat di tengah-tengah, tetap disunahkan membaca bismillah. Tapi kalau udah selesai wudhu baru ingat kita belum baca bismillah, maka tuntutan kesunahan baca bismillah sudah gugur. Beda makan ya, kalau makan beda. Kalau makan itu sebelum makan sunnah baca bismillah, lupa di tengah-tengah ingat baca bismillah. Ini udah atop, udah apa? Atop ya namanya, atop apa? Hah? Atop ya, gitu tuh. Baru ingat gitu, berarti udah selesai makannya. Tetap nggak sunnah baca bismillah? Sunnah. Makanya kita ajarkan tuh kalau mau makan bareng-bareng sama anak sama istri kita ajarkan, ayo baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya mereka semua mengikuti setiap aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, mereka awali dengan kalimat bismillah. Karena kita memberikan contoh. Nah kalau kita jadi mau baca bismillah, baca bismillah, kita aja kalau pernah baca bismillah, tak akan dikerjain sama dia. Ntar bocah zaman sekarang kan beda. Bocah zaman dulu kali nurut manut aja sama orang tua. Ya ba, ya be, ya om, kan gitu ya. Kalau sekarang tembakin kita ntar. Gua ngurut doang, gua yang orang baca. Wah, kalau begitu keder kita jawab ya. Aduh, gimana ini? Nah ini makanya kita langsung memberikan contoh. Kita awali dengan diri kita. Jelas ya itu. Sumak silyadai salasan qabla an tudkhilahal ina. Lalu kamu membasuh kedua tanganmu sampai pergelangan sebanyak 3 kali sebelum kamu masukkan kedua tanganmu ke dalam wadah. Kalau memang kita wudhunya itu dengan menggunakan wadah. Biasanya kalau sekarang kan udah umum pakai apa namanya? Pakai keran. Ya, tetap disunahkan untuk mengusap tangan. Kalau mengusap tangan itu jangan, sunnahnya itu enggak begini ya, taruhnya begini. Nah, kenapa harus seperti ini? Kata para ulama bilang agar membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Biasanya kan begini, ini kebiasaan orang kan begini. Nah untuk membedakan antara kebiasaan adat sama ibadah dengan cara apa? Bedain. Itu kata ulama begini. Itu cara nyuci tangan ketika berwudu. Ya, kita nyuci tangan kan gini doang, kita paling kan. Nah sekarang gini caranya tuh. Jelas gak? Ketahuan tuh mana? Oh berarti selama ini anak wudu nggak begitu tuh. Nah besok pun begitu caranya. Jadi tambahkan pengetahuan kita. Beli siwak, sebelum wudu nyiwak dulu, baca bismillah, sebelum wudu baca bismillah. Habis itu cuci tangan. Caranya dibalik. Sambil membaca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyuhmi wal halakata. Kalau apa doanya? Apa orang? Nah, orang enggak apa. Ya udah ya, kalau memang enggak hafal jangan lupa baca bismillah aja itu. Awal wudu jangan sampai lupa membaca bismillah. Oh, di sini kan ada anak didik tuh. Ajarkan kepada mereka doa-doa, banyakin doa. Islam itu mengajarkan doa. Udah gitu unik, doanya beda. Hanya agama Islam. Coba masuk WC doanya begini, keluar dari kamar mandi beda lagi doanya. Bener gak? Semuanya beda. Tuh saking agungnya ajaran agama Islam, yang menganjurkan banyak berdoa itu Islam. Saking agungnya. Bahkan doanya dibeda-bedain. Masuknya begini, keluarnya begini. Seperti kita mau masuk masjid. Mau masuk masjid doa. Allahumma ftahli abwaba, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu masuk masjid, keluar dari masjid Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Dibedain. Masuk abwaba rahmatik, keluar abwaba fadlik. Dibedain. Itu Islam saking agungnya. Masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Keluar dari kamar mandi, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Bedain. Mau makan, Allahumma barik. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Beda kan?
Tuh, kurang apa agama Islam? Semuanya udah ada, cuman kitanya aja yang males banyak baca doa gitu. Gara-gara duit lupa baca doa. Aduh, pusing. Itu jangan. Jadi banyakin doa. Banyakin doa. Ini manfaatnya kita duduk di pengajian. Oh, ada yang kurang. Berarti ini yang mesti diperbaiki. Oh, ternyata cara wudhunya seperti ini toh. Saya baru tahu. Pak, amalkan pada saat kita berwudhu. Kalau nggak diamalin, ntar lupa lagi. Kalau udah lupa, ntar pas ngaji lagi ketemu ada orang ngejelasin bab wudhu. Perasaan dulu Anda pernah dengar, enggak diamalin sama dia. Makanya bilang perasaan. Hei, agama ini ada dalilnya, nggak pakai perasaan ya. Ya udah amalin aja, amalin. Gitu ya, makanya diamalin. Mau wudhu amalin. Ya udah, segitu aja dulu. Gak usah banyak-banyak, biar nggak lupa. Berarti dalam wudhu kita tuh ada tambahannya apa? Sebelum wudhu siwak. Kalau belum punya siwak beli ya. Kalau belum punya siwak, jangan minta atau minjem punya orang. Jangan, beli aja dulu. Ya. Bang, kenapa abang buat siwak? Iya, minjem bang. Gak usah, beli aja beli. Ya kan Anda bilang HP aja yang harganya berjuta-juta gitu ya, masih bisa kita beli. Masa siwak harga 15.000, 10.000 kita kagak bisa beli? Katanya kita cinta sama Allah, katanya kita pengen dapat cinta dari Nabi. Beli apa susahnya? Jangan nungguin orang pergi haji. Sekarang mah belum, kayak udah mulai ya. Ya lagi musim corona begini, orang kagak pergi haji, gak ada yang bawa siwak. Udah beli aja, di 15.000 jangan nungguin orang pergi haji baru dapat siwak. Ngapain bang? Ya, lumayan dari haji itu ada siwaknya. Kalau hijau yang begitu ya, yang itu namanya lalat hijau. Ya, itu jangan dong. Ya beli. Karena siwak disukai sama Allah, dibenci sama setan. Dibenci sama setan. Oh. Ya, beli siwak. Ajarkan anak-anak didik kita nih cara nyiwak. Nih, pegang ini. Ini apa Pak Ustaz? Ini apa bang? Misalkan ini apa? Pak, kalau misalkan istri gitu ya. Pak apa? Bapak lu nyebut ya. Papa ya, misalkan papa. Papi ya, papi. Ini apa papi? Ini siwak neng. Siwak buat apa? Ngebersihin mulut neng. Emang ada anjurannya? Ada. Kemarin malam minggu bapak ngaji diajarkan seperti ini. Ini yang disukai sama Allah. Ini yang dibenci oleh setan. Oh, neng mau beliin. Gitu. Jangan neng mau bang beli dewek. Jangan beliin. Nah, pelit amat ya. Canda itu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah sama kita ya. Amin. Kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita untuk lebih menyempurnakan wudhu kita. Orang yang memperhatikan wudhu pasti dia punya perhatian terhadap sholat. Tapi kalau udah wudhunya berantakan, sholatnya juga pengen buru-buru kelar. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, Allah maafkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Amin. Dan dengan barokah majlis ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Allah berkahi hidup mereka. Allah kuatkan iman Islam mereka. Allah jauhkan mereka dari segala bala. Allah jaga mereka dunia hingga akhirat. Allah limpahkan kebahagiaan kepada mereka dunia hingga akhirat. Dan juga para pengurus daripada Majelis Taklim Subul Hidayah yang sedang berjuang bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan usaha mereka kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, amalnya diterima oleh Allah, niatnya diterima oleh Allah, cita-citanya diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para ulama-ulama kita seluruhnya yang masih hidup, Allah berikan sehat kepada mereka, Allah jaga mereka, Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari segala bala, Allah jadikan negara kita
negara yang aman sentosa, penuh dengan kedamaian, dan kaum muslimin muslimat selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah wafat di antara kita, daripada guru-guru kita, orang tua kita, kerabat kita, seluruh kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, Allah berikan surga kepada mereka. Al-hadiniyah wa likulli salihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa akhirikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.